mau kecil, gede, kurang bagus, Yes. apa ini, lu yang harus dijadiin bagus. Yes. Udah. Meja sekolah tuh gue gambar full kan. Pokoknya kalau ngeliat meja gue pasti full gambar-gambar kan, pakai bolpen, pakai pensil. Itu selalu ujungnya gue kasih namanya kakak top. Jadi gue tanpa sadar gue mendoakan diri gue sendiri, terus gue harus stop nih someday gitu loh. Tapi menurut saya kalau kamu mau ada menyadari kita tuh semua masih ada privilege masing-masing. I don't know what it is, tapi everybody has a privilege, I believe in that gitu loh. Balik lagi bareng gua di Passion Journey. Di sini kita akan ngebahas orang-orang yang menurut gua punya talent dan punya passion. Dan sekarang gua kedatangan temen mungkin apa ya Rehan dari kecil barengan sama gua. Banyak hal yang menurut gua dia sangat spesial, sangat istimewa, talented di musik. Dan Masa? iya, Oh, iya, siap. dan gue sekarang sengaja panggil dia untuk ngobrol-ngobrol. Gue pengen balik nih nanti. Gue pengen dia yang banyak nanya ke gue. Oke, Gitu. Rehan. Selamat sore. Selamat sore. Jadi emang selalu gini. Rehan tuh orangnya kayak agak canggung-canggung, agak cupu-cupu gitu. Padahal mah brengsek aja pokoknya. Rehan. Han, gimana Han? Ya beginilah kehidupan. Rehan tuh baru lulus kan ya? Oh, enggak, udah lama lah. Masa Berapa baru tahun? Lulus? 2021 aku lulus. 2021 lulus kuliah di? Kuliah di Coventry University dulu. Itu kuliah apa? Susah banget disebutnya. kuliah. Aku ngambil Bachelor in Economics dulu. Bachelor in Economics. Economics, tahu. Ini yang gua diemin aja dari dulu. Rehan tuh talented banget di musik, harmonika. Nanti gue suruh dia main ya. Tapi buat gua selalu amazed dengan skillnya. Kayaknya harus main sekarang biar orang nontonnya panjang kan. Nih harus jago banget. Bentar, gua ambilin tuh Han, biarin aja Han. Oke nih. Lu cuma punya waktu. Lu cuma punya waktu beberapa second untuk membuat orang-orang yang nonton terpesona sama lu. Kasih musik lagu yang paling jetar. Gue mau nangis tiap kali dia main. Gue bukan orang musik banget ya Han ya. Tapi lu dari kecil kan udah kenal gitu. Kita sering ngobrol gitu. Dan gue tiap kali dengerin lu main musik tuh langsung kena di hati gue gitu. Entah apa tuh yang bisa gue rasain gitu. Mungkin ya itu karena gue bisa ngerasain lu sangat passionate di harmonika ini gitu. Terus kenapa akhirnya lu milih kuliah dengan apa ya? Beda banget gitu. Kenapa? Kalau musik ini kan passion ya. It's my passion. Ya. Kalau passion tuh menurut pandangan hemat saya, kalau passion tuh ya sebenarnya nggak perlu kuliah atau nggak perlu apa, pasti dari hati kan, pasti ya misal passion lu masak, pasti sampai tua kan lu bakal masak terus kan, atau passion lu main musik ya nggak perlu diajarin kan, pasti lu ya akan apa ya dengan sendirinya lah gitu. It's just like because you're passionate about it, pasti ya lu bakal melakukan itu secara ya natural aja gitu. Pasti tiap lu pengen main musik atau tiap lu bosen, pasti lu akan main musik kan gitu. Terus kenapa lu harus kuliah di ekonomi? Kalau itu Kan bisa di musik.
Oh, kalau economics emang aku dari dulu sih pengennya itu, pengen apa? Pengen belajar economics dari mulai makro mikro gitu, soalnya dari yang skop besar baru sekarang aku lagi ambil master kan, baru master MBA sekarang. Kalau dari dulu emang pengen, kalau economics itu bukan disuruh mami atau di apa, tapi ya dari dulu pengen emang dari dulu kalau Terakhir Rehan ketemu di Bali ya. Dia ngomongin pasar saham, dia ngomongin valuasi company segala macam. Gue mulai nih anak musik ya berhasil menggetarkan gua. Tapi sekarang ngomongin valuasi, ngomongin pasar modal gitu. Kayak apa ya? Sama sekali nggak ada di teori gua gitu loh. Maksudnya menurut gua orang yang passionate on something harus memperjuangkan passionnya dan itu menjadi penghidupannya. Itu kan teori gua Tuhan, iya kan? Ya. Kalau lu suka, ya lu harus jadi gitu. Dan gua juga ngedapetin Rehan sebenarnya kalau mau ngomongin bisnis gitu, dari zaman masih kecil aja dia udah jualan harmonika ke seluruh dunia ya Han? Lu jualan harmonika ya? Iya kan? Distributor lah. Lu sempet kan? Iya. Karena lu brand ambasadornya sebuah brand, sehingga lu punya privilege untuk jadi distributor gitu. Umur berapa waktu itu? Umur 15. Umur 15 tahun udah jual beli harmonika atau jual aja ya, nggak beli ya malah ya. Kalau lu dikasih kan kalau harmonika. Enggak dong, kan? beli and jual dong, buy and sell dong. Cuma aku dapat diskon terus aku jual ya buat uang jajan lah. Masih sampai sekarang? Sekarang enggak sih, udah kebanyakan. Ya? Sudah kebanyakan. Karena receh ya, receh. Sudah kebanyakan. Tapi Rehan happy. Apa? Happy. Happy apa maksudnya? Iya, ini ada musik, terus ada sekolah, terus ada kerjaan. Ya happy, of course happy. Gitu ya. Iya. Nah, jadi aku punya selain punya passion juga aku punya visi buat karir aku ke depan gitu. Ini meruntuhkan teori gua tau gak lo? Tapi gue pengen ngulik lebih jauh sih. Emang Rehan nggak kepengen jadi musisi? Siapa sih musisi yang jadi barometer lu deh? Apa nih yang internasional lah? Oh, susah ngomong. Yang gue lihat keren gitu menurut gue gitu. Bruno Mars sih, menurut gue ya keren aja stage act-nya. Gitu. Emang Bruno Mars kuliah ekonomi? Ya enggak, but I'm not Bruno Mars, right? Ya, tapi kan maksudnya untuk menjadi Bruno Mars artinya kan lu punya journey gitu. Sekarang tapi memang gue bingung juga ya kalau gue mau patahin dia ya. Kalau gue pikir-pikir gue nggak pernah ketemu orang yang main harmonika sejago dia sih. Terus kalau dia nggak perlu latihan lagi juga nggak apa-apa juga. Terus karena dia udah paling jago sedunia, ngapain dia belajar harmonika lagi gitu kan ya? Nah, that's it kan. Iya kan? Iya kan. Karena lu paling jago sedunia kan? Suka, ya kayak lu lah. Lu kuliah fotografi nggak? Enggak. Ya udah. Tapi kan gua berjuang jadi fotografer. Ya kebetulan you have your luck in fotografi kan. Tapi kan you nggak kuliah itu, nggak you pelajari itu, nggak apa kan gitu kan? Nggak S1, S2, ya, tapi STLR. Kan lu udah jago nih. Kan? Ya. Main harmonika. Gue bisa bilang lu paling jago sedunia, boleh dong kan? Amin. Iya. Apa gelar yang pernah lu dapet kalau di harmonika yang best? World Champion. World Champion. Gokil. Nah terus gue masih bingung gitu. Kenapa nggak lu jadi Bruno Mars-nya di harmonika deh? Kayaknya nggak ada ya Bruno Mars. Setahu aku yang ngetop kan penyanyi aja ya, penyanyi kan, terus ya penyanyi lah. Band juga penyanyinya kan. Oh ada Kenny G? Ya, I mean kalah ngetop lah sama penyanyi kan, bener nggak? Lu sangat ini ya, lu sangat logik ya? Iya dong, kita kan hidup logik aja lah, iya nggak? Gitu. Dan lu yakin sama pilihan lo? Yakin. Ya. Gitu. Amin, yakin. Yakin. Ya. Jadi lu nggak harus di musik tetap jadi passion lu. Iya, toh juga kan musik ya nggak sekedar passion cuma di rumah main kan, toh
Dengan musik kan lu dilihat orang. Dengan lu dilihat orang kan lu jadi banyak kenalan. And then bisa jadi bisnis. That's how music works kan. Gak harus lu jadi pemain musik atau session player atau apa. Bener nggak? Wow, bagus sih. Benar. Bener nggak? Iya kan? Benar. Mungkin kalau gua nggak main musik misalnya. Bukan siapa-siapa lu Han. Iya mungkin kan. Iyalah. Mungkin kalau nggak gua main musik, ya let's say aku kenal di Singapura yang paling kaya lah di Singapura. Ya aku mungkin nggak bakal kenal orang-orang itu karena aku main musik jadi aku kebuka wawasanku. Justru yang jadi ceritanya gini, flashback sedikit ya. Jadi kenapa gua malah kuliahnya economics itu sebenarnya dulu aku umur 14 kan, aku juara Asian Harmonica Champion. Terus aku sering ke Singapura tuh. Kebetulan yang endorse ini, brandnya ini, dia ada di Singapura ininya. Kan, dia punya office di Singapura. Terus ternyata yang punya office itu, akhirnya kita kenalan akrab kan. Namanya Mr. Ong. Terus dia bilang, aku nggak main harmonika, aku cuma buat for fun gitu. Aku kaget, papaku aja kaget waktu ke Singapura kan. Dia masuk, kita nginep di hotel, aku lupa di mana gitu. Terus dia masuk di depan aja, nggak biasa orang kan harus parkir harus gimana. Satpam pada ini, oh ternyata dia orang penting di sana gitu kan. Terus, justru dia yang nasihatin saya malah katanya, kamu mending kayak saya apa kayak yang main harmonika di kafe itu katanya gitu kan. Ya udah, dari situ aku kepacu malah. Gokil. Buat jadi belajar. 14 tuh udah ketemu. Umur 14 itu. Jadi mindset lu udah kayak gitu tuh. Iya, karena justru dia. Terus aku dulu sekolah di NUS, engineering gini-gini. Terus aku akhirnya punya apa? Dia bilang aku sekarang punya toko mall dan apalah, dia lebih ke mall sih bisnis dia. Terus tapi ya terus dia nasihatin gua, yuk mending belajar yang bener lah sampai you besar, nanti you bisa decide. Tapi kalau saran gua, you just did music for passion lah, paling enggak ya buat sekarang for pocket money lah lumayan. Misal ya, you umur SMA you dapat $4.000 let's say, seneng loh, ya kan? Tapi kalau udah umur 40 kayak nggak seneng deh gitu kan. Ya itu maksudnya, jadi awalnya dari situ sebenarnya. Yang ngedrive aku ya, itu awalnya dari situ. Jadi bukan apa ya, bukan passion atau bukan disuruh mami atau gimana. Jadi dari situ. Gokil ya. Ini sama bener-bener merusak teori gua gitu. Jadi gue pengen lu perjuangin passion lu gitu, tapi Rehan stick sama pilihannya gitu, dan dia dari kecil sama gue pasti, dan dia udah tahu gue kayak gimana sama profesi gue gitu kan. Even itu dia kagak terinspirasi sama gue sama sekali. Iya kan, maksudnya kan gue kagak bisa apa-apaan, gue nggak ada yang bisa lain selain apa yang gue bisa gitu kan. Yang gue bisa adalah motret, dan gue nggak bisa yang lain gitu. Dan gue nggak pinter dari segala hal, yang gue bisa adalah naik motor. Ya gue sebisa mungkin apa yang gue karyakan, apa yang gue suka kan. Dan Rehan, tapi sampai sekarang masih moto kan? masih motor. Ya dulu kan pernah lu bilang, kata gue umur 30 berapa gue berhenti moto ya kan? Ternyata enggak kan? Sampai sekarang masih moto kan? Bukan karena passionnya gue motret, tapi bukan berarti kapasitasnya udah berkembang. Kenapa gue harus motret? Bukan gue motret loh Han, tapi gue harus motret. Karena visi gue udah beda lagi, gitu. Gue kepengen dari profesi gue bisa menginspirasi orang-orang yang tadinya gue hobi doang gitu kan. And then gue punya company, akhirnya gue punya tim, yang timnya sekarang sudah bekerja sama gue cukup lama, dan gue nggak boleh begitu saja. Kenapa gue harus berhenti motret? Pada waktu itu gue bilang gue umur segini gue berhenti motret. Yang pertama, yang gue takutkan adalah gue kehilangan passion gue. Nah ternyata gue bisa maintain supaya passion gue gak mati. Caranya adalah gue punya another passion yang akhirnya sekarang berkesinambungan. Di fotografi, tiap kali gue pegang kamera,
gue berani bilang orang-orang ngerasain apa yang gue rasain. Tapi saat gue tidak motret, gue ada kerjaan yang lain yang membuat akhirnya berkesinambungan sama gue. Akhirnya kalau ditanya, lu bakal berhenti motret nggak? Kayaknya nggak bisa ya. Nah itu tapi kan jernih ya. Jernih kan. Akhirnya gue kalau lu tanya lagi sekarang, gue bener, ya mungkin gue bisa berhenti menghasilkan income dari foto, tapi gue nggak akan berhenti foto. Gue mungkin sekarang di titik yang gue bilang gue bisa berhenti. Gue nggak harus menghasilkan income, tapi gue masih pengen foto. Gitu. Kayak nanti gue bakal fotoin lo kan. Gitu. Nah, ada nggak yang lo mau tanya sama gue? Ada dong. Apa? Tapi kayaknya udah sering ditanyain orang-orang. Cewek nomor telepon. Enggak, bukan. Biasanya gitu. Foto. WhatsApp gue, Om, cewek ini ada nggak? Kenal nggak? Gitu. Sekarang, apa? Jadi fotografi apa motor? Fotografi Apa motor? Ya choose one. Fotografi atau motor? Kan passion nih, ngomongin passion. Masalahnya gue nggak milih dua-duanya lagi Han. Oh enggak ya? Enggak. Jadi akhirnya gue tahu calling gue apa. Apa tuh? Gue pengen jadi apa ya? Pengen bisa membukakan sudut pandang baru untuk orang-orang yang bekerja di dunia passion gitu kan, dengan dia passionate on something, bisa jadi something gitu. Jadi gue pengen nunjukin jerninya gue gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau gue milih dua-duanya enggak, gue pengen calling gue adalah pengen ngasih tahu ke orang-orang atau orang-orang yang sampai sekarang banyak Han, mungkin kita salah satu yang beruntung lah, lu bisa milih passion lu nggak jadi kerjaan, tapi lu bisa bekerja yang lain, tapi itu pilihan lo. Banyak orang yang bekerja nggak tahu apa yang dia lakuin, gitu. Dia cuma bekerja aja. Bahkan dia punya passion, dia tidak mengakui itu sebagai passionnya dia gitu, atau cuma sebatas hobi dan hiburan gitu kan. Nah, gue kepengen calling gue adalah itu. Jadi kalau ujungnya kan pasti orang tanya lu mau milih pasti di ujung kan. Di ujung gue nggak milih dua-duanya. Itu pasti motor akan jadi jerninya gue. Fotografi akan jadi jerninya gue. Jadi sampai kapanpun itu akan ada di darah daging gue. Tidak mungkin hilang lah. Iya, nggak mungkin hilang. Jadi itu ya. Iya. Tapi gue bangga lah sama lo. Ibaratnya mungkin I'm karena still nothing soalnya. karena lu justru itu Han, justru itu. Gue nggak pernah salahan. Kenapa lu bisa duduk di sini? Karena gue tahu lu akan jadi seseorang kan, gitu. Dan gue beruntung bisa interview lu di saat lu bilang tadi, I'm still nothing. Tapi gue ngelihat apa yang lu lakuin, pilihan yang lu ambil, something yang memang lu pertanggungjawabkan. Iya kan? Kayak lu memilih untuk tidak terus berkecimpung di harmonika, lu bisa jadi seniman, lu udah top level, lu bisa pakai waktu lu Han datang ke YouTuber yang katanya seniman dan mungkin lebih terkenal dibanding lu gitu. Tapi lu nggak pakai waktu lu untuk itu, lu pakai waktu lu untuk lu belajar, lu sekolah lagi, and then lu bekerja gitu. Dan gue dari tadi berusaha mematahkan pemikiran lu, tapi kayaknya memang lu udah di situ gitu. Jadi gue yakin lu bakal jadi seseorang, dan ini nih. And itu kan nih passion ya. Kebetulan orang yang waktu itu nasihatin gue kayak gitu, company-nya Passion namanya. And it's one of the multi-billionaire company in Singapore, Passion GP. Passion GP namanya. Wow, ini baru sih buat gue. Ini baru sih. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa just ngejudge sebuah teori. Tiap orang punya pilihannya sendiri, tiap orang punya perspektifnya sendiri, dan tiap orang
punya level of success yang berbeda gitu. Jadi buat gue melihat apa yang, karena lu bener-bener deket sama gue kan Han dari kecil gitu, dan gue tahu lu grow-nya gitu kan. Dan ya gue bangga sih. Nggak perlu lu jadi orang aja, dari sekarang gue udah bangga. Lu karena lu punya pilihan. Lu punya pilihan dan yang lu tahu ujungnya kemana gitu. And then apa? Gini deh, kesuksesan menurut lu apa? Waduh. Ya. Ini kan pertanyaannya agak apa ya? Oh, apa? Motivation ya. Tapi ya pasti beda-beda jawabannya kan? Iya, apa kesuksesan yang menurut lo? Kaya, istri cantik. Tapi sebenarnya bener, tapi sebenarnya agak jawaban caleg ya nggak sih? Kayak memberikan manfaat bagi orang banyak. Ya, itu kan misalnya gitu kan. Tapi itu benar-benar ada di hati lo. Kenapa? Tapi jawaban itu benar-benar ada. Ya iya dong ya kan, kalau cuma artis sukses apa banyak duit itu kan ya nggak terlalu inilah, kurang apa ya, terlalu general, kurang, maksudku ya ya lebih bagus sih kalau you bisa bermanfaat buat banyak orang kan. Ya bisa inspired banyak orang, ya syukur-syukur bisa ngasih pendapatan buat banyak orang, bisa ngasih macam-macam lah. Memang ini jawaban caleg, tapi iya, bener iya, sih. Tapi menurut gue ini jawaban yang memang sangat general dan gampang dijawab. Tapi kalau diucapkan sama orang yang tidak menghidupkannya, lu nggak akan merasa apa-apa. Jadi menurut gue ada orang-orang yang mengucapkan yang sama, tapi gue tahu dia cuma mengucapkan aja. Makanya tadi gue tanya sama lu, itu dari hati lu gitu. Dan gue bisa ngerasain itu gitu. Dan itu kan yang ujungnya apa sih gitu. Yang paling penting kan di kehidupan ini lu menemukan sebuah yang lu suka, and then lu passionate, and then lu jadikan pekerjaan gitu kan. Atau lu nggak jadikan pekerjaan tapi lu tahu passion lu di situ. And then habis itu gunanya apa buat orang gitu kan. Apalagi kita ngomongin passion ya. Passion itu menurut gue levelnya tuh udah harus mempunyai impact berguna buat orang banyak. Iya dong? Iya, yes. Iya kan? Kalau nggak berguna buat orang banyak, hobi. Hobi itu buat gue doang. Itu coba. Kalau menurut lo apa? Hobi and passion, what make it so different? Beda banget. Hobi tujuannya untuk menghibur diri kita, banyak om hobi gitu, om hobi banyak. Tujuannya supaya lu fulfill. Ketika lu capek bekerja, and then lu pakai harmonika untuk fulfill lu. Gitu kan? Hobi ya. Iya. Lu main gitu. Tapi ketika lu perform, that's your passion. Oke. Iya kan? Ya. Untuk menghibur orang-orang. Kenapa lu harus main bagus sih? Kalau tujuannya untuk menghibur lu, bodo amat. Iya kan? Lu main bagus karena lu kepengen mendapatkan ini kan. Mendapatkan apa namanya? Feeling ketika lu bermain, and then orang kasih feedback ke lu gitu. Dan passion itu punya tujuan. Hobi nggak punya tujuan. Hobi ya tujuannya riding dari sini ke sono, itu tujuannya. Tapi bukan goal. Nah kalau gue lihat kan lu ada goal tuh. Kenapa? Gue tahu musik gue pakai untuk membuka peluang gitu kan. And then gue bisnis gitu. Gue pengen ada di bisnis gitu kan. Dan ya itu aja udah impactnya buat keluar tuh, impactnya ke orang gitu, ke orang banyak lah. Terima kasih. Lucu Diran. Terus apa? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi. Nah, apa ya? Gue sengaja gue pengen dari perspektif lu ngelihat gue deh gitu. Kan nih kita beda banget nih Han, ya kan? Oh gitu. Iya lah. Ya udah. Karena kalau agak fotografer boleh nggak? Boleh dong, boleh.
fotografer paling bagus di Indonesia. Menurut lu selain lu siapa? Gua Who inspires you? Gitu. Gua tidak melihat karya. Karena buat gua karya tuh ada hubungannya sama generasi, knowledge segala macam. Tapi gua melihat journey. Jadi gua melihat fotografer dari kacamata bukan karya ya. Karena karya menurut gua terlalu sempit lah gitu. Buat gua tetap Darwis. Gitu. Buat gua fotografer yang ada di Indonesia bukan tentang karena dia ya udah fotografer ya Darwis gitu, semua orang juga udah tahu gitu. Ya. Tapi cara dia memperlakukan fotografi, cara dia berkehidupan di fotografi gitu, buat gua cukup respect konsistensinya dia gitu. Darwis. Siap. Gitu. Gua ada pertanyaan buat lo. Kalau misalnya nih Han, kalau misalnya ternyata lu kan kuliah terus nih Han, ya kan? Udah mau kelar Iya sih. kan? Iya kan? Kuliah terus, belajar terus lah lo. Sedangkan di luar sana banyak orang-orang yang terkenal nggak pakai kuliah, terus berkesenian nggak jago-jago banget, terus sukses dari kacamata lu lihat backgroundnya, kok gampang ya nyari duit, gampang ya viral, terkenal segala macam. Lu ngiri nggak sih? Ya enggak dong, itu kan udah luck orang ya. Luck orang kan beda-beda gitu kan. Terus ya ngapain ngiri kan? Gitu. Iya. Nggak jago-jago banget dari lu tuh. Ya ngapain ngiri lah. Iya kan? Kalau bisa lebih ngiri, ada yang lebih ngiri dari gua. Yang udah latihan siang malam gimana kan kalah sama yang ya tiktokers sampai apa ya baru nongol kan. Tapi pernah nggak Apa? ada kerisauan di hati lu? Enggak. Kok bisa? Kok dia gitu doang aja bisa gitu? Enggak, kalau itu sih enggak ya. Soalnya kan aku pikir kalau tiap orang apa ya maksudnya pasti beda-beda lah ininya. Maksudnya dia peaknya kapan tuh kan pasti beda-beda lah tiap orang kan. Ada yang cepat, ada yang lama ya kan. Ya kayak gimana ya, gak usah jauh-jauh lah ya kan. Ibarat kalau di luar negeri lah, Presiden Obama umur 58 atau 60 udah retire. Trump baru start umur 72. Sama aja di Indonesia kan ada yang 35 udah jadi cawapres kan. Ada yang udah 72 baru belum jadi presiden kan. Maksudku peaknya tuh beda-beda. Tiap orang kan pasti beda-beda peaknya. Ada semua indah pada waktunya. Nah itu loh maksudku. Dan waktu lu udah indah Asal you berusaha terus. Waktu lu udah indah belum? Hah? Iya Waktu kan? lu udah indah belum? Ya dinikmati saja lah. Yang penting happy ya, berarti Iya. ya. Jadi sebenarnya tuh Karena kan you harus apa ya enjoy the process juga kan. Iya kan? that's the point sih. Kalau Jadi- belum waktunya ya udahlah belum waktunya gitu kan. Kalau Iya kan? tapi pasti udah waktunya ya. Dan menurut lu akan sabar menanti waktunya? Kenapa? Menurut lu akan sabar? Ya harus enjoy aja lah, sabar-sabarin lah. Dan lu bisa? Insya Allah. Gitu ya? Iya. Luar biasa ya Rehan ya. Ini berapa umur lu? 25? 25. 25 ya. Apa gelar lu sekarang? Gue susah banget ingetnya. Apa Apa kalau aku ntar kelar berarti kemarin kan BA Bachelor Arts, MBA berarti BA MBA gitu. jadi Rehan Noval BA MBA gitu. Wah. Kurang haji aja. Pejabat kan harus pakai jadi haji kan. Ya, Iya. gua. Ini tuh bener-bener kayak merusak teori gua, tau gak lo Han? Jadi buat gua tuh sekolah tuh jangan sampai ngeganggu hobi gitu. Jadi hobi tuh nomor 1, passion tuh nomor 1, sekolah nomor berapa gitu. Tapi gua
respect banget dan ini new perspektif buat gue. Itu makanya gue tuh selalu nggak mau terlalu berteori dan memaksakan gitu. Iya. Jadi dulu tuh Itu kan case by case juga ya, tiap orang beda kan. ya. Ada yang kayak gua, ada yang beda-beda lah tiap orang kan. Dan menurut lu bandingin sama orang-orang di generasi lu gitu. Berapa banyak orang yang pemikirannya kayak lu? Ya sekarang sih udah mulai banyak ya pasti. Soalnya apa ya, kan kita harus realistis juga ya. Tapi ya banyak juga sih, maksudnya kalau di Indonesia yang apa ya, generasi instan apa tuh namanya. Maksudnya pengennya instan cepet, yang nggak bisa lah. Kalau you pengen sustain ya nggak mungkin cepet kan. You sampai sekarang kan juga proses gitu. Wow. Bener nggak? Jadi gimana ya? Gue pengen dapetin ini buat Hugo sama Kenzo sih, buat anak gue. Jadi sampai sekarang gue tanya, mau ngapain? Mau jadi YouTuber? Apa YouTuber, lu ngebangun Ya apa gitu iya kan, gitu kan. Lu main piano kan, lagi senang main piano tadi, terus bosen gitu. Iya, lu mau jadi YouTuber yang apa? Gamer. Ya kan e-sport. gamer bukan skill, that skill katanya dia kan gitu. Nah gue tuh pengen dapetin sih Han, apa ya, supaya mindsetnya bisa kayak lu gitu. Gue lihat nyokap juga bukan tipe orang yang memaksakan kehendak ya, karena gue tahu dulu nyokap pernah cerita sempet maksain lu main drum atau main gitar ya. Iya. Sama Ya buktinya gini, kalau misalnya nyokap gua, adek gua kan beda treatmentnya sama gua gitu lah. Gitu. Adiknya dia jago banget gambar. Adiknya dia jago banget gambar dan dia tuh ini ya. Dan gua ngebayangin ya situasi pada waktu itu, Rehan anak kecil yang lucu, jago main harmonika, terus si Dava datang ada di sebelahnya Rehan. Ini Dava apa nih, ganteng gitu tapi skillnya apa gitu kan. Tiba-tiba Dava ngasih lihat ke gua, gambarnya keren banget gitu, dan gua bilang, Dava udah, lu udahlah gitu, di gambar aja segala macam. Terakhir gua ketemu Dava kerja di agensi di usia dimana saat dia masih magang tapi dia sudah ditarik bekerja di agensi gitu. Dan ya berhasil lah nyokap bokap gitu. Iya kan, sesuai passion aja lah. Iya kan. Gitu ya. Kalau adek gue suruh belajar matematika terus ya pusing juga, dia nggak bisa kan. Nggak bisa Gitu. ngikutin ya kan. Ini matematika bisa jadi passion. Iya. Pas saya tahu-tahu sekolah di BINUS cepet dia sekarang. Nah, Jadi tapi case akan by tumbuhnya case. kapan? Kan kalau lu cepet lah, lu masih umur berapa ya? 6 tahun ya, lu ke rumah gua 6-7 tahun lah ya. Iya. Iya kan, 6-7 tahun. Iya kan? Iya. 6-7 tahun lah ya, lu Iya. masih kita kenal Iya. lama juga tuh. Iya, 6-7 tahun udah jago main harmonika gitu kan. Lu gampang banget dapetin ini gua bakal jadi something, dan lu udah cerita sama gua. Ini aku bakalan, dan gua udah kelihatan lah gitu. Gimana ya anak gue ya? Sampai sekarang gua tanya, lu oke, lu lagi senang main bola, abis itu bosen. Oke, mau jadi apa? Gue kan selalu khawatir juga kan. Ya tapi nanti bakal nemuin lah pasti. Gitu ya. Ya nggak mungkin sampai SMA dia nggak nemuin satu lah. Ya, adekku aja kan sebenarnya baru-baru aja kan. Baru ya. Iya, pasti bakal nemuin lah. Tapi Intinya kalau udah nemuin, ditanya terus nggak apa-apa nggak? ya nggak apa-apa, bagus lah ditanya terus. Tanya terus, Tapi kamu kalau udah maunya bener apa? nemuin, ya harus itu aja fokus. Harus didukung. Iyalah, iya dukung lah. All out. Iya. Harus bener-bener, nyokap tuh dukung banget. Iya. Mau sampai mana juga di Iya. ini ya, gue inget banget tuh nyokap ke Singapura lu ini segala macem gitu ya. Ke Jerman malah. Ke Jerman, ya. Berdua doang, menyasar-nyasar di Black Forest. Oh gitu ya. Iya. Wow. Jadi 2000. akan ketemu ya. Ya pastilah, pasti tiap orang kan. Oke. Kalau nih pertanyaan gua, lu suka fotografi umur berapa? Gua suka fotografi pada waktu itu, gua baru rehab ketergantungan narkoba. Umur? SMA kelas 2. Oke, kelas 2.
Oh, lu Enggak, kuliah deh. Oh, kuliah. Sorry. SMA kelas gue mulai ngedrugs sampai kuliah tuh. iya. Gue berhenti kuliah, gue berhenti make, gue kuliah ada dasar-dasar fotografi. Nah di situ gue ngerasa gue nggak punya skill lain dan ini hobi yang gue suka. Gue harus jadi fotografer. Terus jadi gitu. Ya. Udah Gue dari yakin situ udah langsung pas gue pegang, gue jadi fotografer. Terus lu feeling lu kira-kira jago nih moto. Feeling umur berapa itu? Dari awal gue motret, gue nggak punya pilihan untuk nggak jagoan. Oh, nggak Jadi punya pilihan. nggak punya pilihan. Nggak, tapi maksudnya Kadang kan nggak punya duit nih kan. Nyokap cuma mempercayakan 1,5 juta pada waktu itu Ya, gue yang beli kamera tadi, manual tuh kan. Jadi kalau gue nggak jago, gue nggak bisa beli film. Jadi tiap minggu gue harus menang lomba. Oke. Gitu, dan gue harus jago, harus belajar cepet karena gue nggak punya pilihan. Kemudian gue mulai motretin teman-teman gue di kuliah pada waktu itu buat SPG gitu-gitu kan. Ya udah sini gue fotoin, lu bayar gue berapa bebas gitu kan, supaya gue bisa beli film lagi gitu kan. Dan gue ngerasain jagonya, gue ngerasain gue bisa ketika gue menguasai sebuah circle kan. Jadi misalnya di lingkungan kampus ada komunitas foto, nah gue ngeliat dan gue harus paling jago di situ. Setelah itu gue harus keluar lagi dari lingkaran itu. Gue masuk ke lingkaran fotografer pewarta foto. Gue ngerasain lagi, gue harus lebih jago dari mereka. Tapi gue bukan berarti gue harus ngadu-ngadu terus itu. Tapi gue men-challenge diri gue masuk ke lingkungan tertentu kayak gitu terus. Jadi kalau ditanya kapan, by proses ya. Sampai sekarang kalau mau dibilang jago masih ada yang lebih jago lagi. Iyalah pasti. Iya kan? Iya. Tapi intinya kan kehidupan ini bukan tentang jago-jagoan. Iya nggak? Iya betul. Banyak orang yang jago, banyak orang ini juga belum tentu matinya senyum gitu loh. Banyak gue kemarin nonton Netflix, bagus juga tuh Han. Musisi siapa? Robbie Williams, gokil itu. Robbie Williams dari Take That, dia keluar dari Take That bukan siapa-siapa, suaranya juga ngepas-ngepas aja sampai kayak gitu, dan stres juga, dia struggling juga, dealing sama dirinya gitu. Dan gue ngelihat banyak musisi yang bisa bunuh diri di posisinya dia gitu. Nah menurut lu Han, menurut lu apa yang membuat diri lu stres dan akhirnya give up lah, mungkin give up atau apa? Ya kalau stres hampir give up ya sering ya, apalagi jujur ya ini ya, dari zaman aku lulus kuliah ya terutama ya, itu aku struggling banget soalnya. Dari zaman aku lulus kuliah kan 2021 tuh Pulang dari London. Pulang dari London ya. Bukan pulang dari London. I stay for a while in London. Oke. Itu 1 tahun dan aku ngelakuin apa aja selama setahun itu, semua tak lakoni. Apa aja tuh? Hah? Apa aja? Cuci piring. Cuci piring. Iya semua orang makan cuci piring. Cuci piring di restoran. Oh, oke. Jadi kitchen porter Malaysian restaurant yang aku jam 6 pagi udah stay di situ, terus ada truk bawa sayur, bawa apa, aku bawa yang berat-berat itu 10 kilo, 5 kilo itu. Ya udah terus aku potong-potong, nyiapin lah sebelum restoran itu tank sampai jam 6. Jadi jam 6 pagi shift sampai jam 3 sore istirahat, baru pulang lagi jam 12 malam. I did that, terus juga itu pernah kerja jadi di warehouse juga pernah. Kenapa? Itu mau lu cobain biar ceritanya bagus? Enggak, sekarang? bukan Atau cerita apa? bagus pernah. bukan gitu, bukan. Jadi aku Emang nggak punya pilihan, nggak punya duit? Bukan. Ya pertama pertama susah ya. Terus pertama aku nyari kerja kan. Itu 3 bulan tuh, wah susah banget. Struggling di situ. Struggling kan. Ke
kesian juga mami ngirim uang terus kan, 30-40 juta sebulan, kesian juga kan. Sebulan berapa? Ya 30-40 juta lah living cost di London kan, minimal sebulan itu kan, minimal itu juga kan. Ya kurang lah sebenarnya ya 50 lah, standar tuh kayak 5 juta di sini lah. Enggak. 50 mah. Aku serius. Dipakai buat nyari cewek 10 jutanya. You lihat minimum wage in London berapa? 2.000 pound. Minimum. Segitu ya. Jadi kalau you punya uang 2.500, it's just like feel 5 juta di Jakarta. Karena 50 juta kan seperti 5 juta di Jakarta. Apa? Seperti 5 juta di Jakarta. Dan 50 juta cuma 2.500 kan. Di converse ke pound cuma. Nah, terus ceritanya 3 bulan pertama itu aku susah lah cari. Ya karena susah. Kenapa aku ngedrive pengen kerja di sana tadinya gitu, karena abis lulus kebetulan pas banget itu waktu itu kan ganti Boris Johnson prime ministernya waktu itu, terus ada kebijakan you bisa apply post study work visa. Ya udah aku kira it will be easy kan, ternyata wah ya udah daripada nggak jelas gini ya aku harus cari tambahan uang lah, gimana ya. Semuanya tak lakoni, jadi ya itu. Yang paling lama jadi bartender, ternyata enak juga jadi bartender. Yang paling lama jadi bartender. Yang lain nggak kuat aku, sebentar-sebentar aja, sebulan. Jadi bartender lumayan hampir setahun. Gitu. Terus akhirnya ya udah I decide to go back gitu. Karena udah ini, karena kata my mom, yuk kalau di sana jadi bartender terus gimana ini ceritanya kan gitu kan, ya nggak bakal ada career path yang jelas kan. Tapi dia bukan siswa yang biasa-biasa aja juga. Ini orang pinter banget. Iya kan? Lu lulus apa ininya? Ya, aku dulu ya IP ku 3,5 lumayan lah, cum out kan lumayan. Cuman ya itu aku lama-lama di sana setahun lebih kan. Ya udah akhirnya pulang, ya terus lumayan lah ditawarin, akhirnya ada sama ya salah satu dirut BUMN lah gitu. Oke, sini ya. Ya di sini. Dan gimana kerjaan sekarang? Happy nggak? Ya happy lah, tapi aku harus challenge diri aku terus kan gitu. Mungkin aku pindah sektor atau gimana kan, harus challenge terus kan. Gitu ya. Dan masih struggling nggak? Struggling sama apa nih? Sama pekerjaan. Ya nggak terlalu lah, cuma aku pengen challenge saja, misalnya aku pengen pindah sektor mungkin dalam waktu dekat. Atau strugglingnya udah beda ya. Kalau beda. Yang dulu kepepet harus kerja apa aja gitu kan. Ya. Kalau sekarang mulai ya nyari jalan lah gitu. Ya udah tahu path-nya ke sana gitu. Gitu. Karena memang yang paling susah ya rata-rata teman-teman yang kuliah lama di luar ketika datang ke Indonesia kan, apalagi lu tahu cost living di sana segala macam, and then berapa yang lu spend, tiba-tiba di sini dikasih tahu gajinya sekian gitu. Pusing nggak? Iya. Awal. Ya udah biasa sih, tapi gitu ya udahlah ya. Ya misal tak pikir misalnya fresh graduate dapat berapa, ya tak pikir kan sama aja di sana, jangan lihat wah kerja di ini buat teman-teman juga ya yang di sana aja. Jadi jangan ngelihat kayak di internet itu misalnya kamu kerja di sawah atau di mana di Australia, New Zealand apa dapat 30 juta sebulan. Men, 30 juta tuh kayak 3 juta di sini gitu loh. 30 juta di sana ya beda gitu kan. Ya you get nothing juga gitu. Jadi gitu, yang penting justru skill lo ya. Udah. Ya itu sebenarnya ya itu aja sih, nyari sebenarnya yang susah itu kan nyari path lu mau kemana gitu. Gitu ya. Gitu. Dan lu udah di provide sama knowledge dan skill yang lu siap mau posisi dimanapun lu bisa growth lah gitu ya. Ya amin. Hah? Amin. Ini justru seru nih jawabannya, ragu-ragu gitu karena that's your process kan. Yeah. Memang Rehan umur 25 buat gua orang yang cukup jenius, musik udah top level di usia muda gitu, dan sekarang masuk ke BUMN jalanin prosesnya gitu. Gue yakin apa yang dia jalanin sekarang tantangannya kurang berat nih buat Rehan gitu.
Iya nggak sih? Kenapa? Tantangannya kurang berat nggak sih buat lo? Lo bisa lebih dari Iya kan aku bilang pengen challenge kan gitu. gitu ya. Nah, artinya kan lo nggak clear gitu loh. Jadi passion dia pisahin, and then ini passion lo juga bukan sih? Passion lah, ya kan passion ya karena kan gue pengen punya karir yang oke kan. Goalnya ya. Goalnya ya, ya goal lah. Someday lo kebayang nggak akan mix musik dan posisi lo Mix jadi apa nih maksudnya? jadi something gitu? Ya maybe ya, kalau itu maybe Jadi ya. Tapi ini kan yang tadi lu ceritain kan, Iya. pengusahanya juga bukan ya bukan harmonika juga, and ya bisnis jualan harmonika ya buat passionnya dia aja lah gitu. gitu kan. Tapi ya dia mainnya tetap dia punya mall, punya apa, punya hotel Gitu gitu. Dan lu punya cita-cita pengen punya mall, punya hotel? Adalah cita-cita. Hah? Ya tapi bukan yang lebih kayak bukan kayak mall atau hotel sih ya, aku pengen. Jadi gimana cara lu nyampe ke yang tadi lu bilang kan waktu, timing gitu kan, supaya lu mewujudkan apa yang menjadi mimpi lu punya cara lu gimana gitu? Caranya ya konsisten sama banyak networking aja sah gitu. Gitu Ya aku bukannya narsis apa gimana ya, kan aku ngukur juga lah. Dari zaman aku kuliah aja, maksudnya dari zaman dulu waktu masih di Belanda aja ya, sampai sekarang aja ya aku pikir ya udah beda banget aku punya network lah gitu. Dalam 5 tahun ya menurut aku cepet juga aku bisa punya network A B C D E gitu kan. Ya jadi always have a target ya menurutku, tapi ya don't expect too high, tapi ya always have a target gitu. Oh, Iya nggak? gitu ya. Ih, Iya keren dong, lah itu. iya nggak? Jangan ekspektasi terlalu Iya, tinggi, but tapi always harus have a punya target, target. ya kan? Keren. Itu gue rasa bagus banget tuh nanti bisa jadi quote by Rehan ya. Lu wawancara gue 5 tahun lagi lah. Tuh, lihat, dia punya target 5 tahun Iya lagi. kan? Ya. Gitu biar. Jadi gimana nih ini gue Kan, nih 5 tahun lagi si ini nih akan booming kayaknya. Ya kalau sekarang orang nonton nih Rehan siapa ya Rehan gitu kan, cari-cari gitu kan. Tapi 5 tahun lagi nih ini video viewsnya baru naik nih 5 tahun lagi. Gitu Han ya. Jadi jangan itu ya Han ya. Jangan lupa ya kalau udah sukses. Karena gue titipin karena gue tahu dia bakal sukses. Gitu gue titipin. Jangan lupa ajak-ajak ya. siap. Hah? Jangan lupa ajak-ajak. Jangan, siapa tahu kita bisa bikin company bareng Han, bikin apa gitu ya nggak Han. Kita passion, Herod and Rehan. Oke, Rehan. Pak Bos. Iya. Thank you so much udah ngebuka new perspektif dan nggak passion ternyata nggak harus juga jadi pekerjaan gitu kan. Tapi ya harus tetap apa ya, excellent ya Han. Iya dong. Harus tetap excellent ya. Kalau nggak excellent ya gimana? Ya kayak tadi gimana you mau nyampe ke target you yang you punya kan? Kalau you nggak punya passion yang you tekuni secara excellent gitu. Iya. Dan itu akhirnya berimpact juga di setiap pekerjaan kita ya Han. Iya. Apa yang lu lakuin juga akhirnya harus excellent gitu. Selera lu ketinggian juga sih kadang-kadang. Selera apa tuh? Iya nyari pacar juga harus excellent. Gitu. Enggak lah. Susah banget. Gitu. Seleranya ketinggian, ekspektasinya harus direndahin dikit lah. Kalau enggak dapet nanti calon istri pacarin udah ini diputusin gitu kan. Selalu gitu Rehan. Iya, Dava berapa tahun dia terus ini ganti lagi tiba-tiba kirimin Om gimana Om, bagus gak? Bagus gak? Gitu. Kan semoga sukses, gue tunggu. Pegang janji lu 5 tahun lagi ya. 5 tahun lagi dari something yang mudah-mudahan gue bisa lihat lu ada di posisi yang
lu mimpikan gitu. Siap. Udah di depan mata Han, di mata. siap, Ya. siap. Rehan ada pesan nggak buat teman-teman Apa? yang generasinya serehan? Ya generasinya enjoy the process. Nah, itu Wah, aja. udah. itu keren. Salah nunjuknya situ Han. Oh ya. Siap. Oke, thank you. Hari ini keren banget dan buat gua Rehan bukti nyata kalau misalnya antara passion dan pekerjaan dia berhasil memisahkan dan akhirnya juga terus jadi sinergi buat dia dan dia selalu enjoy proses, kemudian do it something excellence gitu. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, ini anak muda yang keren banget dan gua sangat bangga bisa kenal dia dari kecil gitu. Oke, Rehan. Oke. Thank you so much. Siap. Thank you. Ya, bye. Bye.